Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanifia Nomira Sabila dengan NIM 2018 Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan dan komunikasi pemasaran yang peduli lingkungan atau green marketing. Nah, di sini survei menunjukkan bahwa konsumen yang bersedia membayar lebih untuk produk yang tidak merusak lingkungan. Itulah sebabnya banyak perusahaan yang menanggapi kepedulian terhadap lingkungan ini dengan memperkenalkan produk yang lebih berorientasi lingkungan, serta menjalankan program komunikasi pemasaran yang agresif untuk mempromosikan produk-produk tersebut. Hal itu dikenal dengan istilah green marketing. Nah, telah banyak perusahaan yang menggunakan kata green dan mengeksploitir kepekaan konsumen dengan menyatakan produk-produknya bisa didaur ulang, kemudian dapat terurai, aman bagi lapisan ozon, dan sebagainya. Nah, akan tetapi bagi konsumen yang tidak peduli dengan masalah teknis, kata terurai ini berarti bahwa kantong plastik ini akan terurai dengan cepat, segera setelah dikubur di dalam tanah. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah lingkungan dan implikasinya dalam komunikasi pemasaran. Nah, tuntutan masyarakat kepada perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih nyaman ini ada. Yang pertama, survei menunjukkan bahwa banyak konsumen bersedia membayar lebih untuk produk yang tidak merusak lingkungan. Kemudian yang kedua, itulah sebabnya perusahaan menanggapi kepedulian terhadap lingkungan dengan memperkenalkan produk yang lebih berorientasi lingkungan, serta menjalankan program komunikasi pemasaran yang agresif untuk mempromosikan produk-produk tersebut. Hal ini dikenal dengan nama green marketing. Kemudian pernyataan peduli lingkungan ini 15% benar, 15% sama sekali tidak benar, dan sisanya masih diragukan. Dan yang terakhir ada usaha komunikasi pemasaran yang menyerukan tema kepekaan lingkungan. Di sini ada beberapa unsur. Yang pertama, periklanan yang ramah lingkungan. Yang kedua, komunikasi yang peduli lingkungan yang melibatkan pengemasan. Kemudian yang ketiga, program tanda persetujuan. Kemudian yang keempat, program yang berorientasi sebab. Dan yang terakhir, program di tempat pembelian. Ini maksudnya display dengan merek yang ramah lingkungan dan bahan display yang ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Hadi dengan NIM 2018-210853. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan dan praktik komunikasi pemasaran. Dalam teori regulasi, diputuskan untuk diperlakukan jika manfaatnya melebihi biaya yang dikeluarkan. Manfaat dan biaya dari suatu regulasi. Yang pertama, pilihan konsumen atas alternatif yang ada akan lebih baik jika konsumen mendapat informasi yang lebih dari pasar, misalnya alkohol dan rokok. Lalu yang kedua, ketika konsumen mendapat informasi yang lebih baik, maka kualitas produk cenderung mengalami perbaikan sebagai respon atas perubahan dan preferensi konsumen. Sebagai contoh, bahaya lemak dan kolesterol, produsen memasarkan produk yang lebih sehat. Lalu yang ketiga, penurunan harga akibat berkurangnya kekuatan informasi pasar penjual. Sebagai contoh, harga mobil bekas akan jatuh jika para dealer dituntut untuk menginformasikan kepada konsumen tentang kerusakan pada mobil tersebut. Di Amerika Serikat, FTC adalah agen pemerintah yang memiliki tanggung jawab utama mengatur periklanan di tingkat federal. Otoritas membuat regulasi di FTC terbagi ke dalam 4 area yang secara langsung memberikan pengaruh kepada komunikator pemasaran, yaitu yang pertama, regulasi mengenai deceptive advertising. Yang kedua, regulasi mengenai unfair practice. Lalu yang ketiga, informasi mengenai regulasi. Dan yang terakhir, regulasi mengenai produk labeling. Terima kasih dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizka Fauzia dengan NIM 2018-210-878. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan isu-isu etika dalam komunikasi pemasaran. Etika dalam konteks ini adalah masalah benar atau salah atau tindakan moral yang berkenaan dengan setiap aspek komunikasi pemasaran. Praktek komunikasi pemasaran yang secara khusus bersinggungan dengan masalah etika, di antara lain yang pertama ada etika dalam targeting. Di sini saya akan menjelaskan apa itu targeting sendiri. Targeting adalah usaha memasarkan produk khusus dan melakukan komunikasi pemasaran yang diarahkan pada segmen tertentu. Dalam targeting, terkadang seringkali muncul dilema etika dalam usaha untuk mengkomunikasikan produk secara segmen. Misalnya targeting terhadap anak-anak. Lalu yang kedua, targeting kepada kelompok minoritas. Itu misalnya seperti pembuatan minuman beralkohol yang mengandung alkohol tinggi hanya untuk memenuhi permintaan orang-orang minoritas tertentu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sini saya Inam lagi dengan NIM 2018-210-881 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sini saya akan menjelaskan tentang masalah etika dalam perikanan. Di sini masalah etika dalam perikanan itu ada beberapa macam. Di sini diantaranya yang pertama, iklan dianggap tidak jujur dan menipu. Lalu yang kedua, ada iklan bersifat offensif dan berselera buruk, misal menghina inteligensia manusia, terus vulgar dan secara umum menyerang selera banyak konsumen. Lalu yang ketiga, iklan menciptakan dan mempertahankan stereotip, misal kaum kulit hitam selalu identik dengan pekerja, wanita selalu distereotip dengan ibu rumah tangga atau objek seksual, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, orang membeli barang yang tidak begitu diperlukan. Lalu yang terakhir adalah iklan yang memanfaatkan rasa takut dan ketidakamanan. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah etika dalam hubungan masyarakat. Publisitas merupakan aspek dari hubungan masyarakat yang berhubungan erat dan komunikasi pemasaran, melibatkan penyampaian informasi positif mengenai sebuah perusahaan dan produk-produknya, dan memperbaiki publisitas negatif. Cara perusahaan mengatasi publisitas negatif memiliki konsekuensi strategis dan etis yang sangat penting. Masalah etis yang menjadi pertimbangan utama adalah apakah sebuah perusahaan mengakui kekurangan produknya dan memberitahukan duduk perkaranya yang ada, atau mencoba menutup permasalahan. Lalu di sini ada contoh kasus dari masalah etika dalam hubungan masyarakat, yaitu contoh kasus kapsul Tylenol yang merenggut 7 orang di Chicago yang menelan kapsul yang terdiri dari cyanida pada tahun 1982. Ternyata permasalahan ini hanya terjadi di Chicago, namun etika dari situasi ini membutuhkan kehati-hatian untuk mencegah kemudian tersebarnya korban jiwa di seluruh negeri yang ada. Sekian presentasi dari rekan saya. Sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar Kusuma, NIM 2018-210-884. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang masalah etika dalam personal selling dan telemarketing. Kemungkinan perilaku tidak etis lebih besar terjadi dalam personal selling, termasuk telemarketing, dibandingkan aspek lain dalam komunikasi pemasaran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya personal selling yang terjadi dalam bisnis basis one-on-one. Cara yang lebih personal di kantor pelanggan atau melalui telepon, situasi ini lebih mudah
dibandingkan dengan komunikasi massa. Untuk membahas atau untuk membuat klaim-klaim yang tidak mempunyai dasar serta janji-janji yang tidak dapat dibuktikan. Artinya, seorang salesperson berada dalam posisi di mana ia dapat berkata apa saja tanpa harus mengkhawatirkan atau untuk mempertanggungjawabkan pada publik. Contoh kasus, salesperson adalah penambahan cat pelindung dan anti karat pada pembelian mobil General Motor yang sebenarnya tidak perlu dan membuat tambah-tambahan dana yang terlalu mahal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farhan Arisa Putra, NIM 2018-210921. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan masalah etika dalam kemasan. Terdapat 4 aspek dalam pengemasan yang melibatkan masalah etis. Yang pertama, informasi label. Dalam kemasan yang dapat menyesatkan bagi konsumen dengan memberikan informasi yang berlebihan atau bahkan kurang. Yang kedua, grafik pengemasan dikategorikan sebagai tidak etis ketika gambar dalam kemasan tidak mempresentasikan isi produk yang sebenarnya. Kasus lain dari perilaku tidak etis adalah ketika toko tertentu diberi aksesoris agar terlihat identik dengan toko lain yang sudah terkenal. Yang ketiga, ada masalah pengemasan yang tidak aman atau unsafe packaging. Umumnya berkenaan dengan produk berbahaya yang tidak aman bagi anak-anak dan kemasannya yang tidak mudah rusak. Yang terakhir, yang keempat, implikasi pengemasan terhadap lingkungan atau isu lingkungan. Informasi pengemasan adalah menyesatkan dan tidak etis ketika menjanjikan manfaat bagi lingkungan yang tidak dapat dipenuhinya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rovelita Lingga, NIM 2018-10924. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai menuju komunikasi pemasaran yang etis. Bisnis dapat menanamkan kebudayaan yang etis atau tidak etis dengan membangun ethical core value untuk memandu perilaku komunikasi pemasaran. 2 core value yang akan terus berlaku dalam meningkatkan perilaku etis yaitu yang pertama, memperlakukan konsumen dengan rasa hormat, perhatian, dan kejujuran. Dan yang kedua itu memperlakukan lingkungan seolah-olah sebagai milik pribadi. Perusahaan dapat mendorong perilaku komunikasi pemasaran yang etis kepada para pegawai dengan menyarankan mereka untuk mengaplikasikan serangkaian tes ketika berhadapan dengan masalah etika. Yang pertama itu bertindak sebagai kita ingin diperlakukan orang lain, bertindak terhadap kita. Yang kedua, hanya melakukan tindakan yang dianggap pantas oleh panel objek yang terdiri dari kolega profesional kita. Yang ketiga itu selalu bertanya apakah kita merasa nyaman menjelaskan tindakan ini melalui televisi kepada konsumen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.